Mereka yang belum pernah melihat aksi favorit surga kelas 2 terkejut. Apakah ini yang menjadi favorit surga kelas 2? Kekuatannya terlalu mengerikan. Banyak orang mundur dengan panik, takut disentuh oleh pedang Wu Chang. Seorang ahli kebanggaan surga seperti dia bisa membunuh ahli dengan level yang sama hanya dengan ketajaman pedangnya. Komandan ini pasti sudah mati. Melihat kekuatan Wu Chang, banyak orang menghela nafas. Wu Chang sangat kuat. Apa yang bisa digunakan Lu Ming untuk menghalanginya? Mati, mati, Wu Chang berteriak dengan dingin. Telapak tangannya seperti pedang. Cahaya meledak dan membentuk sinar pedang menyilaukan yang menebas ke arah Lu Ming. Saat pancaran pedang menebas, bahkan ruangan itu pun terkoyak, memperlihatkan celah spasial yang mengerikan dan gelap gulita. Ini, tidak bagus, cepat menghindar. Di belakang Lu Ming, Tai Xing dan yang lainnya ketakutan. Dihadapkan pada pedang yang begitu kuat, mereka merasa mustahil untuk menolaknya. Jika mereka melawan, mereka hanya akan mati. Mereka berteriak dan ingin mundur, tetapi mereka menemukan bahwa tubuh mereka ditutupi oleh kekuatan pedang yang menakutkan, dan mereka tidak dapat bergerak. Sudah berakhir, sudah berakhir. Saya akhirnya dibunuh oleh komandan yang tidak bisa diandalkan ini. Sebuah pemikiran terlintas di benak Tai Xing dan yang lainnya. Namun, pada saat ini, mereka melihat tombak panjang terkondensasi di tangan Lu Ming. Tombak panjang itu bergetar dan bersenandung. Bahkan ruangannya bergetar. Pada saat ini, Tai Xing dan yang lainnya menyadari bahwa kekuatan pedang yang menyelimuti mereka telah menghilang. Mereka telah mendapatkan kembali kebebasannya. Bas! Kemudian, mereka melihat Lu Ming memegang tombak panjang dan menyapukannya. Tombak ini seperti tombak panjang yang menyapu permukaan air. Ini karena kemanapun tombak panjang itu lewat, lapisan riak akan muncul di angkasa. Terlebih lagi, semua riak ini akan berkumpul di tombak panjang. Bang! Tombak panjang dan pancaran pedang bertabrakan. Hanya suara lembut yang terdengar sebelum pancaran pedang Wu Chang hancur. Dia memblokirnya. Tai Xing dan yang lainnya tercengang. Para penonton di sekitarnya juga tercengang. Komandan hebat ini benar-benar bisa menghalangi langkah Wu Chang. Kapan seorang komandan pasukan penegak hukum menjadi begitu kuat? Banyak pertanyaan terlintas di benak setiap orang. Wu Chang juga tercengang. Rupanya, dia tidak menyangka ada aparat penegak hukum yang bisa menghalangi serangannya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia tetap merasa malu. Siapa dia? Favorit surga kelas 2 yang namanya mengguncang benua tengah, eksistensi kedua setelah 5 pemuda teratas, tidak dapat menjatuhkan seorang komandan pasukan penegakan hukum hanya dengan satu gerakan. Ini membuatnya meledak dengan niat membunuh yang lebih kuat dan membara. Bagus, sangat bagus. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Tapi hari ini, akhirmu sudah diputuskan. Mati, Wu Chang berteriak dengan dingin. Pedang Qi di sekitar tubuhnya menjadi lebih panas. Esensi vital menyembur terus-menerus dan akhirnya berubah menjadi pedang Qi yang beberapa kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Itu menebas ke arah Lu Ming. Namun, Lu Ming masih mengayunkan tombaknya dengan santai dan menghancurkan aura pedang Wu Chang, mengubahnya menjadi tidak ada. Tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya, atau itu tidak akan cukup. Lu Ming memandang Wu Chang dari sudut matanya. Brengsek. Wu Chang berteriak dan menghunuskan pedangnya. Cahaya pedang itu begitu terang hingga seolah-olah akan membelah langit dan bumi. Membunuh. Wu Chang menggunakan pedang tempurnya dengan kekuatan yang menakutkan. Saat dia menebas dengan pedang tempurnya, ruang di sekitarnya hancur. Ya Tuhan, dia terlalu kuat. Wu Chang sangat marah. Dia terlalu menakutkan. Mundur, mundur. Banyak orang berteriak dan mundur dengan liar lagi. Lu Ming memegang tombak di satu tangan. Tombak panjang di tangannya menebas dengan keras dan berubah menjadi panjang 1000 meter. Itu disapu dengan cara yang brutal. Dengan keras, aura pedang Wu Chang kembali hancur. Namun, kali ini, Lu Ming tidak berhenti. Tombak raksasa yang menakutkan itu terus menekan Wu Chang. Mustahil, mustahil, Wu Chang berteriak tidak percaya. Dia telah menampilkan teknik seni bela diri tingkat dewa, tapi dia masih dikalahkan oleh tombak Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa mempercayainya. Yang paling tidak dia tahan adalah dia merasakan bahaya yang kuat ketika Lu Ming mengayunkan tombaknya ke arahnya. Bagaimana mungkin pasukan penegak hukum, yang sekecil semut, bisa memiliki ahli yang begitu kuat? Meledak, meledak, mati. Dia meraung di dalam hatinya dan mengaktifkan garis keturunan dewanya. Dia menggabungkan garis keturunannya dan mengubahnya menjadi pedang dengan pedang Qi yang mengejutkan. Menekan, Lu Ming melangkah ke udara. Tombak panjangnya berisi kekuatan teknik surga penekan penjara. Dia mengubah momentum tombaknya dan menghantamkannya ke arah Wu Chang. Dentang, tombak panjang itu mengenai pedang tempur yang telah diubah oleh Wu Chang. Serangan yang dilancarkan oleh pedang tempur itu langsung hancur. Pedang tempur itu bergetar hebat dan akhirnya meledak dengan keras. Pedang tempur itu meledak, memperlihatkan tubuh Wu Chang. Wajahnya pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya.
Semua orang di sekitar melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Wu Chang dikalahkan. Wu Chang sebenarnya dikalahkan oleh tombak Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Apakah dia masih menjadi komandan pasukan penegak hukum? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mereka yang mengira Lu Ming sudah mati hampir menggigit lidahnya dan memelototinya sampai mata mereka pecah. Itu terlalu sulit dipercaya. Adapun Si Fang, dia mengira dia sedang bermimpi. Bukankah Ming Lu hanya berada di alam embrio roh tingkat ke-7? Bukankah dia hanya murid sekte tombak hitam? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Tubuhnya gemetar tak percaya. Adapun Tai Xing dan yang lainnya, mereka benar-benar ketakutan. Ketiga murid dari faksi pedang bela diri surgawi juga ketakutan, menatap langit dengan linglung. Betapa lemahnya. Aku bertanya-tanya seberapa kuat faksi pedang surgawi favorit surga kelas 2. Lu Ming mengerucutkan bibirnya, wajahnya penuh penghinaan. Wu Chang sangat marah. Dia sangat marah hingga dia ingin mengaum ke langit. Di masa lalu, dia sangat berbakat dan kuat. Di faksi pedang surgawi, hanya Wu Chengkong yang bisa mengalahkannya. Bahkan dalam pertarungan keberuntungan karma, dia tidak kalah telak. Namun baru-baru ini, dia pertama kali dibunuh oleh Lu Shaoxing di dunia rahasia rumah suci. Jika bukan karena jimat kehidupan, dia tidak akan mampu mempertahankan hidupnya. Sekarang, dia sebenarnya dikalahkan oleh seorang komandan pasukan penegak hukum. Ini merupakan penghinaan besar. Mulai sekarang, namanya Wu Chang akan menjadi bahan tertawaan dan reputasinya akan sangat berkurang. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan membencinya? Jika dia tahu bahwa Lu Shaoxing dan komandan pasukan penegak hukum adalah orang yang sama, apa yang akan dia pikirkan? Bajingan, tunggu saja, kamu mati. Wu Chang meraung dan mundur. Karena kamu di sini, kamu ingin pergi kemana? Selamat beristirahat dengan adik-adikmu. Lu Ming maju selangkah. Tubuhnya seperti aliran cahaya dan dia bergegas ke depan Wu Chang dalam beberapa saat. Jangan berani. Wu Chang meraung. Lu Ming sebenarnya ingin menekannya dan membiarkannya berbaring di sana seperti murid lain dari faksi pedang bela diri surgawi. Beraninya dia. Dia adalah ahli kebanggaan surga kedua dari faksi pedang surgawi. Dia benar-benar berbeda dari pakar kebanggaan surga lainnya. Menekan. Mata Lu Ming dingin saat dia melangkah di udara. Kekuatan langkah menghentak surga 9 naga meledak. Dia mengambil 7 langkah berturut-turut menuju Wu Chang. Bang, bang, bang. Tubuh Wu Chang bergetar hebat. Dia terluka dan tidak dapat menahan dampaknya. Tubuhnya bergetar hebat dan darah muncrat dari mulutnya. Pada akhirnya, Lu Ming menginjak wajahnya. Dia menjerit dan jatuh ke tanah. Dia melakukan kontak dekat dengan tanah dan menciptakan lubang berbentuk manusia. Bang! Tubuh Lu Ming terjatuh dan dia menginjak Wu Chang lagi, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Kultivasinya sepenuhnya disegel oleh Lu Ming dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Kerumunan itu tersentak. Komandan pasukan penegak hukum terlalu kejam. Ia bahkan berani menekan Wu Chang. Sungguh sombong. Lu Ming meraih Wu Chang dan melemparkannya ke sisi 3 murid lainnya dari faksi pedang bela diri langit. Ketiga murid dari faksi pedang bela diri surgawi saling memandang dan kemudian ke Wu Chang, yang berdiri di samping. Ekspresi mereka sangat menarik. Awalnya, mereka ditekan oleh Lu Ming dan terbaring di tanah seperti anjing memakan kotoran. Mereka merasa sangat terhina. Namun, saat mereka melihat Wu Chang tergeletak di tanah, mereka merasa jauh lebih baik. Bahkan ahli kebanggaan surga seperti Wu Chang ditekan dan dibaringkan di tanah. Masuk akal kalau mereka tergeletak di tanah. Ah, Wu Chang melolong seperti binatang buas. Ia begitu marah, apalagi melihat tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Dia ingin bunuh diri. Tentu saja, dia hanya memikirkannya. Bagaimana dia sanggup mati? Dia memiliki masa depan cerah di depannya. Kemana kamu pergi? Pada saat ini, pandangan Lu Ming tertuju pada seseorang di langit tidak jauh dari sana. Orang itu adalah Si Fang. Ketika dia melihat bahwa Wu Chang pun ditekan, dia sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Dia hendak menyelinap pergi ketika Lu Ming melihatnya. Wajahnya memperlihatkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis, dan berkata, Ming Lu, kamu, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang kamu inginkan? Anda adalah penjaga naga kekaisaran, tetapi Anda sebenarnya membawa orang-orang dari sekte pedang bela diri surgawi untuk berurusan dengan balai penegakan hukum. Anda pengkhianat, dan Anda berkolusi dengan musuh asing. Menurutmu apa yang sedang aku lakukan? Lu Ming mencibir. Inti esensialnya meledak dan dia meraih Si Fang di udara. Apa? Si Fang terkejut. Dia ingin mundur, tetapi dia merasakan kekuatan mengerikan menyelimuti dirinya. Dia tidak bisa bergerak. Saat berikutnya, suatu kekuatan menariknya ke bawah dan dia jatuh ke tanah. Ah! Jangan! Dia berteriak. Bang! Lu Ming mengangkat kakinya dan menginjak dantian Si Fang. Si Fang melengkungkan tubuhnya seperti udang besar dan mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Kultivasi saya, Anda telah menghancurkan kultivasi saya. Si Fang meraung putus asa.
Embrio roh di dantiannya dihancurkan oleh Lu Ming. Saya akan melumpuhkan kultivasi Anda sebagai hukuman. Enyah. Dengan itu, dia menendang dan Si Fang terbang seperti bola. Dia berubah menjadi titik hitam dan menghilang di udara. Lu Ming tidak tahu seberapa jauh dia telah terbang. Dia tidak bisa memikirkan apakah dia akan jatuh dan mati. Baiklah, panennya tidak buruk. Apa yang sedang kalian lakukan? Bawa mereka semua kembali ke Balai Penegakan Hukum. Lu Ming memandang Tai Xing dan yang lainnya. Bawa dia kembali ke Balai Penegakan Hukum. Tai Xing dan yang lainnya saling memandang, ekspresi mereka jelek. Tentu saja, hanya dengan memulangkan mereka barulah kita punya modal untuk bernegosiasi dengan mereka. Apakah menurut Anda faksi pedang bela diri surgawi akan membiarkan masalah ini berhenti jika Anda membiarkan mereka pergi? Jangan hanya berdiri di sana, bawa pergi. Lu Ming melambaikan tangannya dan meraih Wu Chang. Dia melangkah ke udara dan menuju ke Balai Penegakan Hukum. Tai Xing dan yang lainnya tidak berdaya. Mereka hanya bisa membawa 3 murid lainnya dari faksi pedang bela diri surgawi dan mengikuti Lu Ming. Akan ada pertunjukan yang bagus. Hal ini pasti akan menarik perhatian para tetua sekolah pedang bela diri surgawi. Ayo pergi dan lihat. Komandan ini memang kuat. Namun, mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapi generasi tua dari faksi pedang surgawi. Ayo pergi dan lihat. Ada puluhan ribu orang di sekitar kerumunan. Mereka mengikuti Lu Ming dari kejauhan dan menuju aula penegakan hukum. Selain itu, jumlah orangnya pun semakin bertambah. Tidak lama setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi, Xie Zhen dan Xi Zheng bergegas mendekat. Ketika mereka mendengar bahwa Wu Chang ditekan oleh Lu Ming, mereka berdua tercengang dan tidak percaya. Awalnya, mereka yakin Wu Chang akan menghajar Lu Ming hingga babak belur atau bahkan langsung membunuhnya. Mereka tidak menyangka bahwa hasilnya akan bertolak belakang dengan apa yang mereka harapkan. Ke Balai Penegakan Hukum, Xie Zhen membawa Xi Zheng dan bergegas ke Balai Penegakan Hukum. Ketika Lu Ming dan yang lainnya membawa Wu Chang dan yang lainnya kembali ke aula penegakan hukum, tentara penegak hukum yang tersisa tercengang. Kemudian, mata mereka dipenuhi ketakutan. Lu Ming sebenarnya telah menekan murid dari faksi pedang bela diri surga dan bahkan Wu Chang. Ini merupakan pukulan besar bagi surga. Bagaimana mereka akan menghadapi para tetua dari faksi pedang bela diri surga yang akan menjadi gila di masa depan? Kami adalah pasukan penegak hukum, menegakkan hukum atas nama Kaisar Bijak, apa yang kita takutkan? Ikuti pengaturanku dan mulai bekerja. Lu Ming berteriak dan kemudian menginstruksikan Tai Xing dan yang lainnya. Adapun Lu Ming, dia melemparkan Wu Chang dan yang lainnya ke tanah berturut-turut. Dia mengambil kursi berlengan dan duduk di sana, memejamkan mata untuk beristirahat. Para penonton saling memandang. Komandan pasukan penegak hukum ini sangat berani. Saat ini, dia sebenarnya sedang begitu santai duduk di kursi berlengan dengan mata tertutup. Langit di atas aula penegakan hukum dipenuhi orang, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang muncul. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, melawan faksi pedang bela diri surgawi. Terlebih lagi, favorit surga kelas 2 telah ditekan. Hal ini menyebabkan keributan besar, dan banyak orang terkejut dan bergegas untuk menonton. Xie Zhen dan Xi Zheng telah tiba. Bahkan ada surga kelas 2 favorit dari pasukan tuan lainnya. Semua orang melihat Jing Kongling, Kong Xin, dan Dewi Tanxiang. Ada juga Sui Luozi, Yin Bupo, dan sebagainya. Setidaknya ada 7 hingga 8 orang. Para elit terkejut melihat Lu Ming duduk di kursi berlengan dengan mata tertutup. Wu Chang sama terkenalnya dengan mereka, tetapi komandan pasukan penegak hukum yang sederhana ini begitu kuat sehingga dia bisa menekan Wu Chang. Hal ini mengejutkan mereka. Keluarga kerajaan dari dinasti Sein kuno memang kuat. Bahkan seorang komandan pasukan penegak hukum pun sangat kuat. Beberapa orang berpikir sendiri. Tiba-tiba, tekanan mengerikan turun dari langit. Semua orang merasa seolah-olah ada gunung yang menekan tubuh mereka. Ada aktivitas Qi yang mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Di bawah tekanan, massa berinisiatif membuka jalan. 3 lelaki tua melangkah di udara dengan ekspresi muram. Ketiga tetua ini semuanya mengenakan jubah putih dan membawa pedang kuno di punggung mereka. Tubuh mereka sepertinya dipenuhi dengan pedang Qi yang tak ada habisnya, dan aura mereka saja yang sangat mengejutkan. Itu di sini. Hati semua orang bergetar. Para tetua dari faksi pedang bela diri surgawi sedang bergerak. Pada saat ini, Lu Ming juga membuka matanya dan melihat ke langit. 3 pembangkit tenaga listrik dari faksi pedang bela diri surgawi terbang dan akhirnya berhenti di langit di atas aula penegakan hukum. Bajingan, kamu sudah selesai. Kamu mati. Haha, kamu sudah mati. Wu Chang melihat kedatangan ketiga lelaki tua itu dan berteriak kegirangan. Bang, Lu Ming bangkit dan menginjak wajah Wu Chang, menyebabkan wajahnya terbentur tanah dengan keras. Dia menggigit tanah dan berjuang keras dengan anggota tubuhnya. Dia sangat sedih sampai dia akan meledak. Para penonton bergidik di dalam hati mereka. Lu Ming sebenarnya berani melakukan ini di hadapan 3 senior dari faksi pedang bela diri surgawi.
Dia benar-benar melanggar hukum. Tatapan ketiga tetua itu setajam pedang saat mereka mendarat di Luming. Betapa beraninya, seorang lelaki tua berteriak dengan marah, matanya sangat muram saat dia menegur, "Nak, tahukah kamu siapa yang telah kamu tangkap? Bukankah itu hanya beberapa sampah dari faksi pedang bela diri surgawi? Mengapa? Apakah menurut Anda membuang beberapa sampah adalah suatu hal yang mulia?" Luming mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan santai. Dia tampak sangat tenang, seolah-olah dia tidak peduli dengan para tetua sekte pedang bela diri surgawi. Kurang ajar, betapa beraninya, dia harus dibunuh. Tiga tetua dari faksi pedang surgawi berteriak satu demi satu. Mata mereka dingin, dan tubuh mereka dipenuhi pedang ki dan kekuatan pedang. Haha, dia benar-benar menyebabkan ini pada dirinya sendiri. Makhluk rendahan ini pasti sudah mati. Di udara, Pangeran ke-8, Xie Zhen, mencibir. Bocah nakal, kamu dan semua orang di Balai Penegakan Hukum harus bunuh diri. Saya akan membiarkan masalah ini berlalu. Jika tidak, bukan hanya Anda, tetapi keluarga Anda dan kekuatan di belakang Anda tidak akan bisa lolos dari hukuman. Orang tua yang berbicara lebih dulu terus berbicara, nadanya penuh dengan superioritas dan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tatapannya menyapu Taixing dan yang lainnya, menyebabkan hati mereka menjadi dingin dan wajah mereka menjadi pucat. Hahaha, tiba-tiba, Luming tertawa dan menginjak wajah Wu Chang, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia menatap dingin ke arah lelaki tua dari faksi pedang surgawi. Bersalah, tidak melanjutkan masalah ini. Lelucon apa? Hak apa yang Anda miliki untuk melakukan ini? Kitalah yang harus bertanggung jawab. Seorang murid dari faksi pedang bela diri surgawi membunuh seseorang di kota suci tanpa alasan. Kami, pasukan penegakan hukum, menegakkan hukum secara tidak memihak dan mewakili Kaisar Suci saat ini dalam menegakkan hukum. Namun, faksi pedang bela diri surgawi Anda telah datang ke Balai Penegakan Hukum untuk membunuh. Tidak menaruh perhatian pada Kaisar Sage saat ini. Apa menurutmu tidak ada orang lain di keluarga kerajaan? Tetua dari faksi pedang bela diri surgawi terkejut saat mendengar itu. Dia memandang Wu Chang, yang masih berada di kaki Luming, dan ekspresinya berubah jelek. Luming telah menggunakan keluarga kerajaan dan kaisar bijak untuk menekan mereka. Bahkan jika mereka benar-benar tidak peduli dengan keluarga kerajaan, mereka tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, dinasti Sein kuno masih menguasai dunia. Selain itu, mereka masih berada di kota suci, di dalam wilayah inti dinasti Sein kuno. Tidak peduli betapa sombongnya sekte pedang bela diri surgawi, mereka harus mewaspadainya. Berat, apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskan mereka? Orang tua yang berbicara lebih dulu berkata dengan dingin dan melirik ke arah Wu Chang dan yang lainnya. Wu Chang, favorit surga kelas 2, memiliki potensi untuk menjadi kaisar bela diri di masa depan. Mereka tidak mampu kehilangan dia. Mereka berencana menyelamatkan Wu Chang terlebih dahulu. Biarkan mereka pergi. Baik, tapi karena mereka telah melakukan kejahatan, mereka harus dihukum. Bagaimana kalau menggunakan batu mentah untuk menebusnya? 500.000 batu mentah untuk masing-masing dari 3 sampah. 2 juta batu mentah. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi gempar. Pemerasan. Ini adalah pemerasan yang terang-terangan. Komandan lemah dari pasukan penegak hukum ini sebenarnya berani memeras seorang ahli dari faksi pedang bela diri surgawi. Dia hanya dibutakan oleh kekayaan dan keberanian. Dia tidak tahu apa itu kematian. 3 tetua dari faksi pedang bela diri surgawi juga marah. Mata mereka bahkan menjadi merah. Meskipun mereka telah hidup ribuan tahun, mereka belum pernah bertemu orang yang begitu berani. Tidak disangka dia akan mencoba memeras mereka, golongan pedang bela diri surgawi. Dia hanya mendekati kematian. Binatang jahat, aku akan membunuhmu. Penatua yang berbicara lebih dulu sangat marah sehingga dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dengan teriakan panjang, pedang ki yang menakutkan mengembun dan menebas ke arah Luming. Alam dewa spiritual tingkat keempat. Orang tua yang menyerang adalah ahli alam dewa spiritual tingkat keempat. Kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat dari Wu Chang. Glabella Luming bersinar dan pagoda kecil berwarna merah menyala muncul. Kemudian, ukurannya bertambah dengan cepat. Pagoda kecil ini adalah senjata roh yang diperoleh Luming dari alam rahasia rumah suci. Setelah beberapa hari penyempurnaan, Luming sudah mulai menyempurnakannya. Aura senjata roh juga telah disembunyikan sepenuhnya, dan orang luar tidak dapat merasakannya sama sekali. Luming ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatan pagoda kecil. Bagaimanapun, ada banyak senjata roh berbentuk menara di dunia. Luming tidak takut dikenali. Dia hanya harus menahan auranya. Luming meraih menara itu dan menghancurkannya ke arah kilatan pedang. Dengan ledakan keras, kilauan pedang itu hancur. Tubuh Luming bahkan tidak bergerak. Senjata spiritual kaisar menghabiskan terlalu banyak yuan sejati. Aku benar-benar tidak bisa menggunakan banyak kekuatannya. Luming bergumam dalam hatinya.
Dia baru saja mengonsumsi inti esensial dalam jumlah besar. Bahkan Kaisar bela diri pun akan iri pada senjata spiritual Kaisar, jadi wajar jika dia tidak bisa melepaskan kekuatannya. Dia bergumam sambil menyingkirkan pagoda kecil itu. Dia belum puas, tapi yang lain sudah kaget. Lu Ming bahkan bisa memblokir serangan ahli alam dewa spiritual tingkat keempat. Dia terlalu kuat. Pada saat ini, Lu Ming sungguh tak terduga di mata semua orang. Setiap kali orang lain mengira dia telah mencapai batasnya, kekuatan yang dia ungkapkan berada di luar imajinasi semua orang. Anda hanyalah tentara penegak hukum belaka. Hartamu bagus, tapi mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir hanya dengan hartamu. Petik 2. Tetua dari Sekolah Pedang Bela Diri Surgawi berteriak dengan marah, dan auranya menjadi lebih menakjubkan. Cahaya pedang melonjak 10.000 meter ke langit, dan kekuatan pedangnya sangat besar dan menakutkan. Jika harimau tidak menunjukkan keperkasaannya, ia akan mengira aku kucing yang sakit. Membunuh. Lu Ming berteriak saat tombak panjang terkondensasi di tangannya. Dia menusuknya melalui salah satu murid Sekolah Pedang Bela Diri Langit. Puff! Murid dari faksi pedang bela diri surgawi menjerit kesakitan saat dia dijepit ke tanah oleh Lu Ming. Lu Ming telah memberi tahu mereka dengan cara yang menggelegar bahwa mereka tidak boleh berpikir bahwa dia tidak akan berani membunuh. Beri aku Ori Rock untuk menebusnya. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka semua. Suara Lu Ming sangat dingin. Lu Ming tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk memeras uang. Berkultivasi dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi secara murni terlalu lambat. Setelah sekian lama, kultivasi Lu Ming saat ini hanya berada di tahap tengah alam dewa spiritual tingkat kedua. Jika dia memiliki sejumlah besar batu asal untuk dimakan, budidayanya akan meningkat dengan cepat. Dia saat ini kekurangan sumber daya. Dalam waktu setengah bulan, pengorbanan nasional jutaan tahun akan dimulai. Kompetisi yang ditetapkan oleh Kaisar Bijak juga akan dimulai. Tujuan Lu Ming adalah masuk ke 3 besar. Kaisar Bijak bisa menyetujui satu syarat untuk 3 besar. Namun, tidak mudah untuk masuk 3 besar. Ketika Yang Potian dan Tuobasi berada di alam rahasia rumah suci, budidaya mereka telah mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat kedua. Sekarang setelah jangka waktu berlalu, sangat mungkin mereka akan membuat terobosan. Jika favorit surga seperti Yang Potian telah mencapai alam dewa spiritual tingkat ketiga, akan lebih merepotkan baginya untuk mengalahkannya. Selain itu, ada 5 surga favorit di benua tengah dan juga dunia bawah selatan. Tidak mudah bagi favorit surga dari gurun barat untuk masuk ke 3 besar. Namun, jika kultivasi Lu Ming juga menerobos ke alam dewa spiritual tingkat ketiga, dia akan memiliki keyakinan penuh. Betapa beraninya, makhluk jahat, kamu sedang mencari kematian. Membunuh. Pembunuhan Lu Ming terhadap seorang murid dari faksi pedang bela diri surgawi telah membuat marah ketiga tetua. Aura mengerikan meledak, dan pedang Qi melonjak ke langit. Niat membunuh itu sangat dingin, seolah musim dingin telah tiba. Aura kedua tetua lainnya bahkan lebih menakutkan. Mereka lebih kuat dari tetua yang telah menyerang sebelumnya dan jelas melampaui alam dewa spiritual tingkat keempat. Jika para ahli seperti itu ingin bergabung, aura mereka akan terlalu mengejutkan. Tolong, bendera penegak hukum. Lu Ming tiba-tiba berteriak. Bendera penegak hukum ada di sini. Di aula penegakan hukum, Taixing membawa bendera besar dan bergegas keluar. Lu Ming mengambilnya dan menancapkannya ke tanah. Itu adalah bendera sepanjang 10 meter dengan pedang dan pedang tersulam di atasnya. Mereka sangat tajam, seolah-olah itu adalah pedang sungguhan. Namun bendera tersebut terlihat sangat tua bahkan tertutup debu. Sekali dilihat dan orang akan tahu bahwa itu sudah lama tidak digunakan. Tapi begitu bendera ini muncul, Qi dari 3 tetua dari Sekte Pedang Bela Diri Surgawi di langit tiba-tiba mengalami stagnasi. Mereka tidak menyerang, tetapi melihat bendera itu dengan ekspresi tidak yakin. Itu bendera penegakan hukum. Bendera penegakan hukum. Bendera penegakan hukum yang dibuat oleh Kaisar Suci kuno di zaman kuno. Kerumunan mulai berdiskusi, dan banyak mata orang yang serius. Bendera penegakan hukum diciptakan pada zaman kuno ketika Kaisar Suci kuno membentuk tentara penegakan hukum. Itu digunakan untuk menegakkan hukum di dunia. 30.000 tahun yang lalu, dimanapun bendera penegak hukum berkibar, tidak ada seorang pun yang tidak merasa takut. Kekuatan pencegahnya sangat mengerikan. Namun, setelah perang 30.000 tahun yang lalu, dinasti suci kuno melemah dan pasukan penegak hukum tidak berguna. Bendera penegakan hukum kehilangan kekuatannya dan sudah bertahun-tahun tidak ada yang menggunakan bendera penegakan hukum. Namun hingga saat ini, kemunculan bendera penegak hukum masih membuat hati masyarakat bergetar. Apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan kami dengan mengibarkan bendera penegak hukum? Kamu sungguh naif. Kamu akan mati hari ini. Seorang tetua berteriak dan melangkah maju. Dengan setiap langkah, pedang Qi memenuhi udara dan membuka ruang. Ini adalah eksistensi yang melampaui alam dewa spiritual tingkat keempat, atau bahkan melampaui alam dewa spiritual tingkat kelima. Dia terlalu kuat.
Beraninya kamu. Bendera penegakan hukum ada di sini. Kami adalah tentara penegak hukum. Dengan mengibarkan bendera penegakan hukum, kami mewakili dinasti suci kuno, keluarga kerajaan, dan kaisar suci. Sekte Pedang Bela Diri Surgawi sama sekali tidak menghormati keluarga kerajaan dan kaisar suci. Apakah Sekte Pedang Bela Diri Surgawi mencoba memberontak? Apakah kamu mencoba menghancurkan keluarga kerajaan dan menggantikan klan Xie? Lu Ming berdiri tegak dan mengarahkan tombak panjang di telapak tangannya ke punggung Wu Chang. Dia berteriak keras. Kata-katanya menyapu seluruh area seperti badai, menyebabkan ketiga tetua sekolah pedang bela diri surgawi terlihat sangat muram. Lu Ming telah melakukan kesalahan besar. Dia langsung menuduh mereka ingin memberontak dan menghancurkan keluarga kekaisaran dan keluarga Xie. Meskipun faksi pedang bela diri surgawi benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, dapatkah mereka mengatakan hal seperti itu dengan lantang? Selain itu, Sekte Pedang Bela Diri Surgawi tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Fraksi Pedang Tianwu, kamu memiliki ambisi sebagai serigala. Anda meremehkan keluarga kekaisaran dan kekuasaan kekaisaran. Hari ini, Pangeran ke-8 ada di sini, dan Anda ingin memberontak di depannya, meremehkan kekuatan kekaisaran dan keluarga Xie. Bagaimana Pangeran ke-8 bisa mentolerirmu? Di akhir kalimatnya, Lu Ming mengalihkan pandangannya ke Xie Zhen. Lu Ming sudah lama menemukan Xie Zhen. Orang lain juga melihat ke arah Pangeran ke-8. Wajah Xie Zhen menunduk dan dia mengutuk Lu Ming ribuan kali di dalam hatinya. Lu Ming menggunakan dia sebagai tameng. Tapi apa yang bisa dia lakukan dalam situasi ini? Lu Ming mengibarkan bendera penegakan hukum. Bendera penegakan hukum diciptakan oleh Kaisar Suci kuno saat itu. Nenek moyangnya setara dengan wajah keluarga kerajaan Xie. Lu Ming adalah anggota pasukan penegak hukum, dan dia menegakkan hukum atas nama Kaisar yang bijak. Jika Sekte Pedang Bela Diri Surgawi menyerang Lu Ming, atau bahkan membunuhnya, itu akan menjadi tamparan bagi keluarga kekaisaran dan keluarga Xie. Untuk lebih seriusnya, ini adalah sebuah pemberontakan. Dalam keadaan seperti itu, Lu Ming menyeretnya ke bawah bersamanya lagi. Jika Xie Zhen mengabaikannya di depan semua orang, dia tidak akan mampu menanggung akibatnya jika berita ini menyebar ke keluarga kerajaan, keluarga Xie, dan bahkan kaisar bijak. Selain itu, ada lebih dari selusin pangeran, dan mereka tidak terlalu harmonis. Mereka berperang secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Jika dia tidak menanganinya dengan baik hari ini dan mempermalukan keluarga kerajaan, pangeran lain mungkin akan menggunakan ini untuk menyerangnya. Memikirkan hal ini, Xie Zhen mengertakkan gigi. Dia tidak sabar untuk memotong Lu Ming. Pangeran ke-8, apakah aku salah? Lu Ming terus bertanya. Kata yang bagus. Pada akhirnya, Xie Zhen mengertakkan gigi dan turun dari langit. Dia berdiri di samping Lu Ming dan menghadapi tiga tetua dari Sekte Pedang Bela Diri Surga. Dia berkata dengan enggan, kali ini, Komandan Ming Lu benar. Kali ini, murid Sekte Pedang Bela Diri Surgawilah yang melakukan kejahatan terlebih dahulu. Tentara penegak hukum akan menanganinya secara tidak memihak dan melindungi wajah keluarga kekaisaran kita. Setelah dia selesai berbicara, hati Xie Zhen terasa lebih jijik daripada jika dia memakan bangkai tikus. Dia merasa sedih. Dia terlalu sedih. Apa tujuannya memindahkan Lu Ming ke Angkatan Darat Penegak Hukum? Bukankah membiarkan Lu Ming menyinggung orang-orang dari kekuatan besar dan dibunuh oleh orang-orang kuat dari kekuatan besar dengan satu tamparan? Tapi sekarang, dia telah mencapai efek awal, tetapi tahap selanjutnya benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Bukan saja Lu Ming tidak terbunuh, tetapi dia bahkan harus turun tangan secara pribadi untuk melindungi Lu Ming. Apa-apaan ini? Dia merasa sedih. Dia sangat membenci Lu Ming hingga dia mengertakkan gigi dan hampir mematahkannya. Pangeran ke-8 benar. Dia memang merupakan talenta luar biasa dari keluarga kerajaan. Jika kalian bertiga ingin membunuhku hari ini, kalian harus melangkahi mayat Pangeran ke-8 terlebih dahulu. Ayo, datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Lu Ming berteriak. Xie Zhen hampir mengeluarkan seteguk darah. Apa yang dia maksud dengan, jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus melangkahi mayat Pangeran ke-8. Xie Zhen sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Namun, dia tidak bisa mundur saat ini. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menatap ketiga tetua dari faksi pedang surgawi. Di mata orang lain, Xie Zhen memiliki semangat yang lurus dan tak kenal takut. Mereka tidak tahu bahwa itu semua karena dia dibuat marah oleh Lu Ming. Ketiga tetua dari faksi pedang bela diri surgawi tampak muram dan tidak sedap dipandang. Pangeran ke-8, Xie Zhen, tidak seperti Lu Ming, yang bisa dibunuh dengan mudah. Xie Zhen adalah putra Kaisar Suci saat ini, dan mereka berada di kota suci. Jika mereka benar-benar berani membunuh Xie Zhen di depan semua orang, itu pasti akan menyebabkan klan Xie dari keluarga kekaisaran membalas dendam, dan mereka bisa melupakan meninggalkan kota suci. Di tengah kerumunan tersebut, banyak juga aparat penegak hukum yang datang dari balai penegakan hukum lain untuk menonton pertunjukan tersebut. Saat ini, darah mereka mendidih, dan hati mereka sangat nyaman.
Selama bertahun-tahun, orang-orang dari pasukan penegak hukum terlalu pengecut dan dirugikan. Dia hidup lebih buruk dari seekor anjing. Ketika orang-orang dari kekuatan besar melakukan kejahatan, mereka masih harus mengambil batu mentah dan harta karun untuk meminta pihak lain mengakui kesalahan mereka. Bagaimana mereka akan menjalani hari-hari mereka? Sekarang, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka benar-benar merasa gembira. Itu sangat bagus. Tentara penegak hukum, bendera penegak hukum, Kaisar Suci saat ini akan menegakkan hukum. Salah satu pria kekar itu meraung ketika dia melangkah ke udara. Sebuah bendera besar tiba-tiba muncul di tangannya. Bendera penegakan hukum. Pada saat ini, petugas penegak hukum lainnya dari Balai Penegakan Hukum memegang bendera penegak hukum dan menempelkannya di samping bendera Luming. Dia berdiri di samping Luming. Tentara penegak hukum adalah tentara penegak hukum atas nama Kaisar Bijak, tentara penegak hukum. Sekelompok orang lain berteriak dan bergegas keluar, berdiri di belakang pria kekar itu. Mereka semua berasal dari Balai Penegakan Hukum lain, dan jumlahnya lebih dari 100. Haha, benar, Angkatan Darat Penegak Hukum. Kaisar Suci saat ini akan menegakkan hukum. Orang lain tertawa dan bergegas keluar. Bendera penegakan hukum lainnya muncul dan ditempatkan sejajar dengan dua bendera pertama. Haha, aku di sini juga. Penegakan hukum. Dengan raungan yang keras, pasukan penegak hukum muncul satu demi satu. Bendera penegak hukum muncul dan ditanam berjajar. Pada akhirnya, total ada 9 bendera penegak hukum yang disisipkan berjajar dan berkibar tertiup angin. Aula penegakan hukum dari segala arah di kota suci telah datang. Mereka mengibarkan bendera penegakan hukum dan ingin maju dan mundur bersama Luming dan yang lainnya. Hampir 1000 orang berdiri di belakang Luming dan Xie Zhen, memelototi ketiga tetua dari faksi pedang bela diri surgawi di udara. Biasanya mereka akan menelan keluhan mereka, tetapi hari ini, mereka akan mempertaruhkan semuanya. Kerumunan di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Sudah bertahun-tahun sejak 9 bendera penegak hukum dikibarkan. Hari ini, hal itu terjadi lagi karena Luming. Sekarang, mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh faksi pedang bela diri surgawi. Menjijikkan, Xie Zhen meraung di dalam hatinya. Namun, dalam situasi ini, dia hanya bisa bertahan. 3 tetua dari faksi pedang bela diri surgawi memiliki ekspresi suram. Mereka tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga tahap ini. Saat ini, mereka berada dalam dilema. Mereka tidak bisa maju atau mundur. Jika mereka maju, mereka akan menyinggung dinasti Sein kuno. Jika mereka mundur, mereka akan kehilangan seluruh mukanya. Mereka menatap Luming dengan dingin, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Mereka tidak sabar untuk memotong Luming menjadi beberapa bagian. Alasan dari situasi ini adalah karena Luming. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, di kejauhan, cahaya kemasan memenuhi udara dan melesat ke arah mereka. Kecepatannya sangat cepat hingga melebihi waktu reaksi orang. Banyak orang baru bereaksi terhadap cahaya kemasan ketika cahaya itu sudah muncul di depan mereka. Seorang pria parubaya yang bermartabat dengan tangan di belakang punggung muncul di udara. Dia mengenakan jubah naga emas, mahkota emas, dan sepatu emas. Aura agung dan luas keluar dari tubuhnya, membuat semua orang sulit bernapas. Seolah-olah mereka sedang menghadapi Raja Manusia yang sedang menginspeksi dunia. Paman Kekaisaran. Saat melihat pria parubaya itu, Xie Zhen berseru kaget. Hati semua orang bergetar. Paman Kekaisaran yang disapa Xie Zhen pasti adalah adik dari Kaisar Sage saat ini. Tokoh penting dari keluarga kerajaan dan keluarga Xie telah muncul. Itu telah muncul. Bibir Luming membentuk senyuman. Kejadian hari ini telah menimbulkan keributan yang sangat besar. Luming yakin keluarga kerajaan dan keluarga Xie pasti akan mengirim seseorang untuk melindungi martabat keluarga kerajaan. Bagaimanapun juga, meskipun dinasti Sein kuno lemah, namun dinasti tersebut masih memiliki fondasinya dan masih menjadi kekuatan paling kuat di benua tengah. Paman Kekaisaran Xie Zhen memandang Xie Zhen dan menganggukkan kepalanya, "Kamu, lumayan." Kemudian, dia melihat ketiga tetua dari faksi pedang bela diri surgawi dan berkata, peraturan kota suci menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan membunuh orang yang tidak bersalah di kota suci. Jika Anda punya dendam, Anda bisa naik ke platform pertempuran. Tidak ada yang peduli dengan hidup atau mati Anda. Namun, jika Anda membunuh seseorang tanpa alasan di kota suci, Anda mengabaikan martabat dinasti Sein kuno. Tentara penegak hukum mempunyai hak untuk menegakkan hukum. Para murid sekte pedang bela diri surgawi telah melakukan kejahatan meskipun mengetahui kebenarannya. Suara agung keluar dari mulut Paman Kekaisaran Xie Zhen dan menyebar ke seluruh area. Hati semua orang gemetar, tapi kemudian mereka sadar. Periode 1 juta tahun dinasti Sein kuno hampir berakhir, dan masalah ini telah dibesar-besarkan sedemikian rupa. Keluarga kerajaan dari keluarga Xie harus menjunjung tinggi martabat keluarga kerajaan. Jika mereka berkompromi dengan faksi pedang Tianwu hari ini, keluarga kerajaan akan diinjak-injak oleh orang lain di masa depan, dan mereka akan menjadi lebih lemah dari sebelumnya.
Jika masalah hari ini tidak meledak dan pembangkit tenaga listrik dari faksi pedang bela diri surgawi menamparkan Lu Ming sampai mati, maka semuanya akan berlalu tanpa riak. Namun kini setelah masalah ini menjadi besar, keluarga kerajaan dan keluarga Xie harus mendukung pasukan penegak hukum. 3 tetua dari faksi pedang bela diri surgawi memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka mengetahui hal ini dengan sangat baik. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk membebaskannya? 3 tetua dari faksi pedang bela diri surgawi saling memandang, dan salah satu dari mereka berbicara. Jelas sekali bahwa dia telah menyerah. Tentara penegak hukum secara alami memiliki aturannya sendiri. Anda dapat berdiskusi dengan komandan pasukan penegak hukum apa yang harus dilakukan. Kata paman kerajaan setengah baya. Saya sudah menyatakan kondisi saya. Mari kita lakukan seperti itu. Jika Anda bersalah, Anda harus dihukum. Lu Ming menyipitkan matanya dan tersenyum. 3 tetua dari faksi pedang bela diri langit tampak sangat muram. Setelah merenung sejenak, salah satu dari mereka mengeluarkan cincin penyimpanan dan melambaikannya beberapa kali sebelum melemparkannya ke Lu Ming. Lu Ming menangkapnya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Wajahnya menjadi gelap dan berkata, "Mengapa kamu kehilangan 500.000? Kamu tidak menginginkan orang ini lagi." Lu Ming menunjuk murid dari faksi pedang bela diri langit yang telah dia bunuh. "Kamu sudah membunuhnya, dan kamu masih ingin mempertahankannya." Seorang tetua dari faksi pedang bela diri surgawi berkata dengan suara yang dalam. "Mayat tetaplah manusia. Jika kamu tidak menginginkan mayatnya, aku akan membuangnya untuk memberi makan anjing-anjing." Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. "Kamu." Mata tetua itu dipenuhi dengan niat membunuh, tapi Lu Ming memandangnya dengan acuh tak acuh, tanpa rasa takut sedikit pun. Pada akhirnya, faksi pedang bela diri surgawi tidak punya pilihan selain menyerah. Demi reputasi mereka, mereka hanya bisa mengeluarkan 500.000 ori rok lagi. "Dasar sampah, bawa pergi." Lu Ming melambaikan tangannya. Wu Chang dan 3 murid lainnya dari faksi pedang bela diri surgawi terbang ke udara. Seorang tetua melambaikan tangannya dan mengambilnya. Dia menatap Lu Ming dengan dingin dan berkata, "Kamu, sangat bagus, sangat bagus. Saya harap Anda akan tinggal di kota suci selamanya, di Angkatan Darat Penegak Hukum." Dengan itu, dia mendengus dingin, berubah menjadi 3 lampu pedang, dan menghilang. Hah! Kerumunan penonton menghela nafas lega. Masih ada pandangan tidak percaya di mata mereka. Masalah ini sebenarnya berakhir seperti ini. Tetua dari faksi pedang bela diri surgawi datang dengan kekuatan yang kuat, tetapi pada akhirnya, dia pergi dengan ekor di antara kedua kakinya, meninggalkan beberapa juta batu mentah. Tidak ada yang mengira ini akan menjadi hasilnya. Tatapan semua orang akhirnya tertuju pada Lu Ming, komandan yang mengesankan ini. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang akan menaruh perhatian pada komandan pasukan penegak hukum belaka. Namun, dia kini telah menarik perhatian semua orang. Pertama, dia menggunakan kekuatan tempurnya yang kuat untuk menekan Wu Chang. Kemudian, dia bahkan memblokir serangan dari ahli alam dewa spiritual tingkat keempat. Meskipun Lu Ming menggunakan harta karun, itu juga membuktikan kemampuan bertarungnya yang kuat. Namun yang lebih penting adalah keberanian dan pikirannya. Dia berani melawan seorang tetua dari faksi pedang bela diri surgawi sendirian, dan terampil menggunakan kekuatan keluarga kerajaan, klan Xie, dan bahkan Kaisar Suci kuno yang telah menciptakan tentara penegak hukum untuk memaksa sesepuh dari faksi pedang bela diri surgawi. Faksi pedang bela diri surgawi mundur dalam kekalahan. Dia benar-benar tidak percaya semua ini dilakukan oleh pria berjanggut ini. Dengan cara seperti itu, jika usianya 10 tahun lebih muda, dia akan mampu bersaing dengan semua pahlawan di dunia. "Zener, ayo pergi." Di udara, paman kerajaan Parubaya melirik Xie Zhen, lalu pandangannya tertuju pada Lu Ming. "Siapa namamu?" Paman Kekaisaran setengah baya bertanya. "Jalan terang." Lu Ming menjawab dengan sikap yang tidak rendah hati atau sombong. "Jalan terang. Bagus, kamu sangat bagus." Paman Kekaisaran Parubaya berkata, "Baik," beberapa kali, lalu melambaikan tangannya dan pergi. "Niat jahat terhadapku." Lu Ming memandang ke langit, tenggelam dalam pikirannya. Paman Kekaisaran setengah baya berkata, "Baik," beberapa kali. Lu Ming tidak merasakan sedikit pun kebaikan. Sebaliknya, dia merasa dengki. Setelah beberapa pemikiran, wajah Lu Ming menunjukkan senyuman dingin. Dia kira-kira bisa menebak mengapa Paman Kekaisaran setengah baya mempunyai niat buruk terhadapnya. Saat ini, dinasti Sein kuno ingin membentuk aliansi dan bekerja sama dengan beberapa penguasa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, meskipun tindakan Lu Ming hari ini tampaknya melindungi martabat keluarga kerajaan, dia juga telah menyinggung sekte pedang bela diri surgawi. Selain itu, dia memaksa keluarga kerajaan untuk menyinggung sekte pedang bela diri surgawi. Di masa depan, akan lebih sulit lagi bagi keluarga kerajaan untuk berteman dengan sekte pedang bela diri surgawi. Paman Kekaisaran Parubaya tentu saja tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lu Ming. Dalam hatinya,
dia tidak sabar untuk membunuh Lu Ming, orang usil ini, dengan satu tamparan. Lu Ming tersenyum tipis. Dia tidak keberatan. Bagaimanapun, dia bergabung dengan penjaga naga kekaisaran dan kemudian tentara penegakan hukum hanya karena dia ingin menggunakan identitas ini untuk menyelidiki keberadaan Xian Yanxing. Begitu dia menemukan Xian Yanxing, dia akan pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Siapa yang bisa menemukannya? Komandan yang perkasa dan perkasa. Saat ini yang paling heboh adalah aparat penegak hukum. Masing-masing dari mereka begitu gembira hingga seluruh tubuh mereka gemetar, seolah-olah mereka baru saja makan es semangka besar di musim panas. Mereka biasanya terlalu sedih, tapi hari ini, mereka mampu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Tidakkah Anda melihat bahwa bahkan kekuatan hegemon seperti Sekte Pedang Bela Diri Surgawi mengakui kekalahan di depan pasukan penegak hukum, memberi kompensasi sejumlah besar batu mentah, dan dibiarkan dalam kesedihan. Kenikmatan semacam ini disebabkan oleh ledakan tiba-tiba setelah ditekan dalam waktu yang lama. Itu lebih baik daripada melakukan hal lain. Tai Xing bahkan berteriak kegirangan.